Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kekasih Kristus. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hari ini Selasa 21 Juli 2021, saya sangat percaya bahwa Tuhan terus memberkati kita, sebab Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita lebih daripada dirinya sendiri. Tuhan sudah mati di kayu salib, dan Tuhan mau kita juga harus berkarya menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah jauh ke depan pada hari ini. Di dalam semua aktivitas kita, kita perlu Tuhan. Mari saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayat 19. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Mazmur pasal 71 ayat 19. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-4 dan ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-4 dan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayatnya yang ke-7. Prioritas hidup yang benar akan membuahkan kehidupan yang berdampak secara maksimal. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apabila orang memusatkan upayanya pada hal-hal yang hanya dirinya sajalah yang dapat melakukannya, dan ia menyerahkan kepada orang lain hal-hal yang tidak harus dirinya sendiri yang mengerjakannya, maka hidup yang bersangkutan akan menjadi efektif. Sebab bila yang bersangkutan menggunakan waktunya
untuk mengharap hal-hal yang sesungguhnya dapat diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya, maka berarti ia tidak akan memiliki waktu yang cukup guna menyelesaikan hal-hal yang hanya dirinya saja yang dapat mengerjakannya. Oleh sebab itu, apabila orang ingin hidupnya membuahkan hasil yang maksimal, seyogianya ia memprioritaskan waktunya untuk tugas-tugas yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Pemirsa, kekasih Kristus dimanapun saudara berada, prinsip inilah yang dipegang oleh para rasul seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Mereka memutuskan untuk memprioritaskan waktu mereka guna berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Dua hal yang tentunya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Sebab adalah tidak mungkin bagi para rasul itu untuk meminta orang lain mewakili diri mereka dalam mempelajari firman Tuhan. Sedangkan urusan membagi bantuan kepada warga jemaat yang kekurangan dapat mereka serahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya. Sebagai akibat dari prioritas yang benar ini, maka dampak dari pelayanan mereka semakin maksimal. Itu firman Allah semakin tersebar dan jumlah jemaat semakin bertambah. Dengan kata lain, apabila orang hidup dalam prioritas yang benar, maka hidup yang bersangkutan akan membuahkan dampak yang maksimal. Kekasih Kristus, pagi hari ini kita belajar dari sebuah nilai tentang sebuah tanggung jawab, sebuah prioritas yang mana yang harus kita utamakan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam rumah tangga, dan teristimewa di dalam pelayanan kita. Seringkali kita melakukan tindakan yang tumpang tindih, ya. Kita secara tidak sadar sebenarnya kita serakah kekasih Kristus. Kita mau semuanya kita kerjakan dengan kekuatan kita yang terbatas itu. Kita tidak mau memberi kesempatan kepada generasi-generasi berikut untuk melakukannya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus belajar bahwa Yesus pun memberi contoh kepada semua murid-muridnya. Sehingga kalau kita lihat dalam pelajaran Kisah Para Rasul pasal 6 ini, bagaimana para rasul menyadari betapa pentingnya mereka harus mengutamakan prioritas yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan mereka beri kepercayaan kepada generasi di bawah mereka yang dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi tidak tumpang tinggi. Tidak semuanya kita harus kerjakan. Saya kasih contoh juga umpamanya. Di dalam sebuah rumah tangga, ada kala suami dan istri tidak bekerja sama. Ya, seringkali terjadi keributan-keributan. Karena masing-masing merasa dirinya yang paling baik, merasa dirinya yang paling kuat. Nah, oleh sebab itu terjadi perbedaan pendapat. Seharusnya kalau bisa kerjasama yang baik, justru rumah tangga itu semakin kuat. Dan mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya juga mau ingatkan, demikian juga halnya kita di dalam gereja. Ya, berbicara tentang sebuah tempat ibadah, gedung gereja, ya, dan kita sebagai gereja yang hidup, eklesia, harusnya kita juga tahu menempatkan diri kita. Kita tidak bisa serakah untuk mengambil, memonopoli sebuah pelayanan-pelayanan yang bukan bagian kita. Tetapi kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan sekuat tenaga kita. Karena itu kepercayaan yang sedang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita akan melihat apa yang kita lakukan akan membuahkan dampak yang positif.
Sehingga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan akan memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab saudara, spesial di dalam gereja Tuhan, kita hanya hamba-hamba. Kita hanya melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami akan hal ini. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara melihat bahwa ada orang yang dapat dipercaya untuk melakukan kebenaran ini, berilah kesempatan. Seperti Rasul Paulus berkata, berilah kesempatan kepada mereka yang dapat dipercaya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita yang selalu benar. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling kuat. Bagaimana gereja itu bisa mengalami pertumbuhan kalau tidak ada kerjasama di dalamnya? Oleh sebab itu betapa pentingnya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya ingatkan spesial bagi semua hamba-hamba Tuhan. Bagi yang mereka yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Baik itu pribadi, baik itu secara global, secara yayasan, gereja. Mari kita perlu kerjasama. Kita harus berani bekerja sama. Jangan pernah melihat bahwa kita yang paling baik, bahwa kita yang paling benar, bahwa kita yang paling kuat. Tidak, saudaraku. Saudara perhatikan contoh yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia memanggil ke-12 murid, memberikan kepercayaan kepada mereka, melatih mereka, dan mengizinkan mereka pergi untuk bisa menyampaikan maksud hati daripada Allah Bapa. Nah, oleh sebab itu kita mengambil satu teladan, contoh yang bagus daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita belajar, diingatkan dari kitab Rasul pasal 6. Bagaimana para rasul melatih dan memberikan kepercayaan kepada mereka yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, biarlah kita semua melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita, karena kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mengangkat syukur kami kepadamu, karena oleh pertolonganmu, kami akan dapat mengisi hidup yang hanya satu kali ini, secara efektif dan tidak sia-sia. Untuk itu engkau berkenan memberikan hikmat-Mu kepada diri kami, hikmat yang akan memampukan kami untuk mengatur prioritas hidup dengan benar. Hikmat yang juga akan menolong kami untuk menyadari akan keterbatasan diri kami. Sehingga dengan rendah hati kami tidak akan beranggapan bahwa semua hal dapat kami kerjakan sendiri. Namun kami memerlukan sesama kami, rekan-rekan kami, untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam hidup kami bersama. Tuntunlah kami, ya Tuhan, di dalam hikmat dan kerendahan hati tersebut. Kami berterima kasih karena Engkau di dalam hikmat-Mu yang tidak terbatas telah merancangkan hal-hal yang indah bagi hidup kami. Di dalam kasih Engkau bersedia menyertai dan menuntun hidup kami, agar mampu berjalan di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam anugerah-Mu. Bimbinglah diri kami dan tetapkanlah langkah-langkah kehidupan yang kami ambil sesuai dengan firman-Mu. Jangan biarkan diri kami menyimpang ke jalan yang salah, dan jangan biarkan diri kami terjerumus ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadikanlah hidup kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba tetap berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan tercurah atas seluruh umat Tuhan di wilayah ini. Hamba tetap mohon kasih-Mu menuntun kami.
membimbing, memimpin, membawa kami hidup berkenan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Ampuni kami Bapa, karena seringkali kami tahu tapi kami melawan. Seringkali kami mengerti tapi kami pura-pura tidak mau mengerti. Dan Tuhan, ampuni kami, karena sesungguhnya kami juga sadar saat kami berontak, saat kami melawan, kami tidak mau taat kepada firman-Mu, sebenarnya kami sedang menempatkan diri kami sebagai lawan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kasihanilah kami Tuhan. Ubah pola pikir kami. Sebab hamba percaya yang mengubah hati manusia hanyalah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba mohon kasih-Mu menjamah seluruh umat Tuhan di wilayah Jalan Sanggeng dan sekitarnya ini. Tuhan, ubah hati kami. Buat hati kami seperti hati-Mu ya Allah. Untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati. Dengan sebulat hati kami. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu kepada keluarga-keluarga di tempat ini. Di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba berdoa mengucap syukur untuk keluarga Asaribab, keluarga Epa Upuyah, keluarga Uni Putih, keluarga Peter, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, Burkoipio, keluarga Auri, dan semua saudara-saudara hamba yang tinggal, yang menetap ada di jalan Serayu dan sekitar Sanggeng ini Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus. Biar setiap lutut bertekuk lutut. Dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus Juru Selamat. Yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kepada setiap kami yang datang kepada Engkau. Tuhan, terima kasih karya-Mu di kayu salib. Engkau rela mati karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon, ubah pola pikir kami, cara pandang kami. Supaya kami bisa menghargai diri kami yang sudah dibayar lunas dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami menghormati, kami menghargai anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah Tuhan bukan hanya seperti itu, tapi kami akan berkembang. Kami akan menghasilkan buah yang tetap sehingga hidup kami bermakna bagi kemuliaan-Mu. Biar kami bisa membedakan prioritas yang benar di dalam setiap kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba berdoa menyerahkan bangsa negara kami. Hamba mohon belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa negara kami. Dan hamba tetap percaya, apapun kondisinya, apapun keadaannya hari ini, Tuhan kami hidup. Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus tetap adalah Raja yang berdaulat penuh atas alam semesta ini. Yang berkuasa atas bangsa negara kami. Kami percaya padamu ya Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami bergantung sepenuhnya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa negara kami. Membawa kami berjalan pada jalur-jalur-Mu. Seperti rancangan-Mu. Bahwa rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera sukacita. Memberikan kehidupan yang baik. Tidak ada kecelakaan. Biarlah itu terjadi sungguh. Bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi kami, pulihkan pendidikan kami, pulihkan seluruh kehidupan, rumah tangga, pendidikan pekerjaan, pelayanan, apapun menjadi aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan, pulihkan Tuhan, dalam nama Yesus. Kesehatan kami, Tuhan jamah. Setiap mereka yang sakit hari ini, yang sedang tertidur di atas tempat tidur karena sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta kuasa darah anak domba Allah menjamah mereka sekarang. Mengalir, memenuhi tubuh mereka. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, hamba melepaskan kesembuhan turun.
terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun penyakitmu, hamba katakan keluar dari kehidupan tubuhmu. Dan terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kesembuhan menjadi milik mereka. Berkati makan minum, obat-obat yang dikonsumsi. Berkati istirahat mereka. Sehingga mereka dipulihkan, mereka disembuhkan kembali. Mereka boleh bersyukur kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk rekan-rekan yang mengambil bagian di dalam kegiatan pagi hari bersama dengan hamba. Hamba berdoa untuk hambamu, Pak Ronald Peters, yang berada di Jalan Serayu Sangge. Tuhan memberkati hambamu ini. Pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Engkau yang telah memanggil dia dalam segala keterbatasannya, hamba percaya Tuhan engkau melengkapi dia yang terbaik. Sehingga dia mengerti bahwa tidak ada keterbatasan dalam hidupnya untuk memuliakan engkau karena Tuhan engkau yang melengkapi dia. Engkau yang terus bertanggung jawab atas hidupnya. Jadikan dia taat dan setia dalam kerendahan hati. Sehingga dia komitmen dengan janji-janjinya kepada engkau ya Allah. Dia melakukan apa yang engkau mau dengan sekuat tenaganya. Komitmen tidak cukup tanpa penyerahan. Oleh sebab itu Tuhan biarlah dia lakukan itu dengan seluruh penyerahan total untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati pribadinya, berkati istri kekasihnya, berkati anak-anak kekasihnya, berkati orang tua, berkati orang-orang yang disayang. Tuhan berkati mereka. Pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati dia. Dan juga Tuhan berkati pelayanannya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan hamba mohon kasih-Mu, pimpinanmu, penyertaan-Mu. Tuhan bawa hidup hambamu ini, Ibu Yuliana Tan, untuk tetap taat, setia kepada kebenaran firman-Mu dari waktu ke waktu. Untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan lengkapi dia terus dari waktu ke waktu. Nyatakan kasih-Mu. Sehingga dia benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi anak cucunya. Menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan selalu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidupnya. Pakai hidupnya ya Allah. Apa yang tidak dimengerti Tuhan singkapkan. Sehingga kemuliaan Tuhan terus terjadi bagi hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Sekarang dan selama-lamanya. Hamba mohon Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini. Sehingga lewat kesehatan ini beliau boleh terus bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Memuliakan Engkau, memuji Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupannya. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Alon Tihulu di daerah Maluku. Tuhan memberkati. Tuhan terus memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, memberkati pelayanan-pelayanannya. Biar Tuhan berikan kerelaan hati kepada hamba-Mu ini. Untuk hidup sungguh mengandalkan Engkau. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan-tangannya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga dia. Lindungi dia. Istri, anak-anak, keluarga besarnya. Dilindungi siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biar kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya. Dan dia mempermuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah
atas hambamu Pak Alon Tihulu dan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa menyerahkan Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya. Biarlah mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka taat, setia kepada firman-Mu, hidupkan firman dalam kehidupan mereka, dan melakukannya siang dan malam. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera melimpah atas hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hambamu Ibu Melan Makalo. Mengucap syukur dan terima kasih. Sebab pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan hambamu ini dari semua sakit yang dialaminya. Terima kasih Tuhan. Sebab darah-Mu terus menyucikan, terus menguduskan. Dan bilur-Mu terus bekerja, menyembuhkan total dalam nama Yesus. Biar Tuhan, hamba-Mu boleh mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang dialami ini. Mengajar dia untuk terus bergantung, berharap, berserah kepada Engkau ya Allah. Mengutamakan Engkau lebih daripada segala kesibukannya. Daripada segala berkat yang ia terima Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan untuk teman-temannya, untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga banyak jiwa boleh dibawa untuk kerajaan surga dalam nama Yesus. Tuhan berkati pribadinya. Sebab pribadinya bernilai. Tuhan sudah bayar dia di atas kayu salib. Berkati pribadinya, berkati anak kekasihnya, dan berkati semua orang-orang yang dikasihnya. Dalam nama Yesus. Berkat Allah tercurah melimpah atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambayhang. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya. Bahkan spesial hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati bayi yang ada dalam kandungannya. Tuhan pelihara pertumbuhan daripada bayi ini. Sehingga pada waktu-Mu ya Tuhan, dia akan melahirkan dengan baik dan selamat. Tuhan memberkati Ibu Desi dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan lebih daripada itu, Tuhan ajar dia dengan kerendahan hati. Bahwa sesungguhnya tanpa Engkau Tuhan, apa yang dikerjakan semuanya sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan ajar dia untuk menghormati, menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan suami serta anak-anaknya menghormati anugerah yang diberikan kepada mereka. Sehingga mereka akan memberikan waktu untuk mengasihi Engkau di dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Mengutamakan Engkau lebih daripada segala aktivitas mereka ya Allah. Biarlah mereka punya hati terarah kepada Engkau Bapa. Berkat-Mu turun bagi mereka. Berkat-Mu tercurah atas mereka siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat. Sehingga dia memahami apa yang Tuhan percayakan kepada hidupnya. Dapat diprioritaskan yang utama dan berkembang untuk kerajaan surga. Berkati suaminya Bapak Yosef Auri. Berkati anak kekasihnya Seva Auri. Tuhan pakai hidup rumah tangga ini menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya, bagi anak cucu mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang ditangani, Tuhan turut campur tangan, buat berhasil. Dan Tuhan mengajar mereka dengan keberhasilan itu. Mereka tetap mengutamakan Engkau ya Tuhan, lebih daripada setiap berkat yang mereka peroleh. Berkati pelayanan-pelayanan mereka ya Allah. Berikan damai sejahtera, sukacita di dalam hidup rumah tangga ini. Sehingga mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang ya Allah. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Spesial hamba berdoa bagi suaminya. Bapak Yosef Auri. Tuhan memberkati dia. Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat. Menjadi saluran berkat bagi tanah Papua ini ya Allah. Tuhan berikan kekuatan spesial. Sehingga hamba-Mu boleh menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya.
teristimewa untuk orang-orang di tanah Papua ini ya Allah. Di kota Manokwari dan sekitarnya. Biarlah hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Kebenaran dinyatakan dari hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup rumah tangga ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk hambamu, Bapak Simi Wamso, Tuhan terus pakai hidupnya untuk berikan kekuatan keberanian untuk menyatakan firman-Mu. Dimanapun dia berada, dia terus menyaksikan kasih-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu dinyatakan untuk banyak orang ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus melengkapinya, melengkapi dari waktu ke waktu. Dan biar Tuhan yang dikerjakan sungguh-sungguh bagi hormat kemuliaan. Nama Tuhan saja yang disanjung tinggi. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga mau berdoa Bapak untuk hambamu, Bapak Hengki Liklik Patil. Tuhan hamba bersyukur. Kemurahan-Mu menjamah dia. Yang ada di Sorong hari ini, Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Hamba minta kuasa darah anak domba Allah terus bekerja dalam kehidupannya. Memberikan kesembuhan kepada tubuhnya yang sakit. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilu Yesus menyembuhkan Bapak Hengki Liklik Watil. Bila damai sejahtera melimpah atas hati dan pikirannya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Riamawati Huta Barat. Yang berada di Jayapura, Tuhan hamba minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh Ibu Riamawati Huta Barat dan kesembuhan terjadi atas hidup Ibu Riamawati Huta Barat di Jayapura di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk orang tua daripada Ibu Anita Kabes yang berada di Serui. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Sakit yang mengganggu tubuh mereka, hamba ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, memberikan kekuatan. Dan bilu Yesus menyembuhkan mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada seluruh hidup hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa Tuhan untuk Eden House. Tuhan pakai yayasan Eden House yang membagi kasih tanpa batas lewat hamba-hamba-Mu. Bapak Philip Samori, Bapak Bram Samori dan keluarga besar mereka. Anak cucu mereka, Tuhan memberkati semua yang ada di dalam. Segala hal yang mereka lakukan, Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Biar Tuhan terus juga memperlengkapi mereka. Kebutuhan-kebutuhan, materi yang akan disampaikan, yang akan disalurkan. Tuhan hamba percaya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sediakan yang terbaik bagi mereka. Dan mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu. Untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Lebih daripada itu Tuhan, mereka juga membagikan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu dimulai dari pribadi-pribadi mereka. Sehingga setiap orang yang dilayani akan melihat kebenaran itu ada dalam diri mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah atas yayasan Eden House. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Jesli Mantau yang berada di Sorong ataupun di luar daerah Sorong. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan yang terbaik. Selaku medis Tuhan. Biar dia boleh mengerjakan bagian dia dengan sepenuh hati. Sehingga pada saat dia menjalankan tugas fungsinya, perlindungan Tuhan juga turun untuk dia siang dan malam. Jauhkan dia dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan biar apa yang ia kerjakan, kemuliaan bagi Tuhan. Dia berhasil, diberkati Bapa.
tangannya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pemulihan kesembuhan terjadi bagi setiap orang yang dilayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, kita harus memprioritaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanggung jawab utama yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita lakukan dengan sekuat tenaga kita. Lalu kita juga harus memberikan kepercayaan kepada pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh rekan-rekan kita, saudara kita, anak kita, istri suami kita. Kita berikan kepercayaan kepada mereka. Jangan kita mau semuanya, tapi kita harus kerjasama. Karena itulah kekuatan pada saat kita bekerja sama. Sehingga apa yang Tuhan inginkan untuk kerajaan surga dapat tercapai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik juga semua anak-anak sekolah, orang-orang pekerjaan, orang-orang pelayanan dalam gereja-gereja, dalam yayasan. Mari kita bekerja sama. Dan kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Yesus dalam hidup kita. Percaya, Tuhan tetap pegang kendali atas hari-hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.